أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimana wa rahmatullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah, di mana nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Jamaah Jumat rahiman rahimakumullah. Pada pertemuan siang ini kita akan sedikit mengingat betapa besar jasa orang tua kita. Oleh karena itu materi kita adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Besarnya orang tua, jasa mereka kepada kita, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan dengan haknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabba ilallah, amalan apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betapa besarnya jasa orang tua kita, ibu kita, di mana beliau telah mengandung kita selama 9 bulan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan supaya berbuat baik kepada orang tua, ibunya yang telah mengandungnya selama 9 tahun 9 bulan dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana agar kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita hamil dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Setelah lahir, tidaklah menjadikan istirahat, tapi lebih dari sekedar seorang pembantu. Dia bekerja tak kenal waktu, tak kenal lelah. Begitu pula setelah itu mendidik dari perkara-perkara yang kecil sampai apa yang kita bisa ketahui. Begitu pula orang tua kita, ayah kita, senantiasa mengiringi ibu kita, mendampinginya, senantiasa menjaga kita sejak di kandungan sampai kelahirannya, senantiasa sibuk untuk menyiapkan keperluan kita. Jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mulia, betul-betul memperhatikan hak orang tua. Adapun di antara cara kita berbakti kepada orang tua kita, yang pertama, maka hendaknya kita berkata, berwajah berseri-seri di hadapan orang tua kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa ahaqqa biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Kalau kita bisa berwajah berseri-seri di hadapan saudara kita, teman-teman kita, mitra kita, tetangga kita, maka orang tua kita lebih berhak untuk kita berwajah berseri-seri. Namun kenyataannya banyak di antara kaum muslimin tidak paham terhadap hal ini,
Sehingga ketika di hadapan orang tua, mereka wajah murung, wajah sedih, wajah yang diliputi dengan penuh beban berat. Untuk apa hal ini dihadapkan pada orang tua? Agar orang tua tidak meminta padanya, agar orang tua tidak mengganggu waktunya, agar orang tua tidak meminta tolong dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita memasang wajah yang berseri-seri di hadapan orang tua kita. Kemudian yang kedua, maka hendaknya kita berkata lemah lembut, berperangai lemah lembut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah kepada selainnya dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Apabila orang tuamu berada di dalam asuhanmu, umurnya telah lanjut, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan atau membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Wa fid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Maka berendah dirilah di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Betapa banyak di antara kita yang tidak memahami hal ini. Mereka menyamakan orang tua dengan orang lain, dengan temannya dan lain sebagainya. Allah melarang ucapan tidak boleh. Lebih dari itu apa yang menjadi kebiasaan pada masyarakat kita. Masa bodoh, terserah, barang, setel, boyak dan lain sebagainya. Ini fakta. Tentu ini akan menjadikan sakit hati orang tua kita. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Berperangailah dengan perangai yang lemah lembut. Awalilah kalau kita memang tidak mampu memberikan materi kepada orang tua kita, maka ucapkanlah ucapan yang menyejukkan hatinya, sehingga orang tua kita senang, orang tua kita tentram. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tidak mentaatinya di dalam perkara-perkara yang maksiat, tetapi kita mentaati dalam perkara yang baik. Apabila orang tua kita memerintahkan kepada kita dalam perkara-perkara yang mubah, maka kita hendaknya taati. Di mana seandainya perintah itu perintah yang baik, maka wajib untuk ditaati. Adapun perintah-perintah yang buruk, terlebih bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, maka tidak boleh kita taati. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Apabila orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk menyekutukan denganku apa yang engkau tidak mengetahui ilmunya tentangnya, maka janganlah engkau taati, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La ta'atu fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan terhadap apa yang maksiat terhadap Allah. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang mubah, bahkan perkara yang sunnah, maka kita hendaknya mendahulukan orang tua kita. Sebuah kisah di mana dahulu Bani Israel, ibunya memanggil anaknya Juraid. Di waktu itu anaknya sedang dalam keadaan sholat. Juraid, dalam hati anak ini berkata,
solatku atau ibuku. Dia memilih untuk meneruskan solatnya. Hingga pada suatu hari ibunya datang lagi memanggil kedua kalinya, Juraid. Maka dia dihadapkan dua pilihan, solatku atau ibuku. Dia memilih solatnya. Sampai hal itu 3 kali ibunya datang, Juraid, dalam keadaan solat. Maka ibunya marah kepadanya, sehingga dia pun berkata, jangan sekali-kali engkau dimatikan Allah kecuali sampai melihat pelacur. Dan itu dikabulkan. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara yang sunnah, itu hendaknya dikalahkan apabila bertabrakan dengan berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti adalah wajib. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Sa'di dalam kaidah beliau menyebutkan, idza tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila bertabrakan dua maslahat yang sama-sama maslahat, maka hendaknya didahulukan maslahat yang lebih tinggi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hendaknya kita mendakwai orang tua kita. Jangan sampai kita bersikap pasif. Jangan sampai kita membiarkan orang tua kita. Jangan sampai kita terbius oleh bisikan-bisikan iblis, di mana akan membisikkan, kalau engkau akan dakwah kepada orang tuamu, akan rusak suasana, akan marah orang tuamu, akan menjadikan putus hubungan. Ini semuanya tidak benar. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun orang tuanya dalam keadaan musyrik, beliau tetap mendakwai orang tuanya. Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, ya abati, lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, dengan bahasa yang sangat sopan, yang sangat halus, kenapakah engkau menyembah terhadap apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi sedikit pun kepadamu? Meskipun orang tuanya marah, aragibun anta an alihati ya Ibrahim, maka engkau benci terhadap sembahanku ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak, jika engkau tidak bisa diam, aku akan membunuhmu. Namun tetap hal itu dilakukan. Ini disebutkan di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 47-42. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hendaknya memperhatikan orang tua kita. Orang tua kita memperhatikan kita dari kecil. Mereka perlu untuk diperhatikan di masa tuanya, dari membantu mereka berupa tenaga kita. Seandainya kita tidak memberikan materi dan kita tidak memiliki, kita bisa mengambil cangkul, membersihkan halaman rumah orang tua kita, kebunnya, lampunya yang mati. Atau kita memperhatikan kesehatan orang tua kita. Jangan sampai orang tua mengeluh, merintih, justru diucapkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Itu karena sudah tua kok. Betapa sakitnya hati orang tua. Perhatikan pula tempat tinggalnya. Jangan sampai kita tinggal di tempat yang nyaman, sementara orang tua kita tinggal di tempat kumuh dan kita mampu. Perhatikan pula apa yang dia makan. Jangan sampai kita memakan apa yang kita sukai dan kita beli, sementara orang tua kita hanya dengan nasi dan sambal, dengan kerupuk. Ingatlah di waktu kecil, di mana orang tua rela tidak makan demi kita, agar kita tidak kelaparan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah di waktu kecil betapa orang tua memperjuangkan kita. Kemudian yang keenam, hendaknya kita minta izin kepada orang tua dalam perkara-perkara besar, di mana apabila seseorang akan memiliki hajatan, akan membongkar rumah,
dan perkara yang besar dan juga jihad, hendaknya izin kepada kedua orang tua. Di mana bila dia melakukan tanpa izin kepada orang tua, maka orang tua akan merasakan sakit yang sangat. Aku ini betul-betul bapaknya, apakah aku tidak dianggap bapaknya? Jangan sampai dia memiliki anggapan, untuk apa izin kepada orang tua, diizini pun tidak memberikan sepeser pun. Ingat, doa orang tua itu lebih tinggi, lebih besar dari sekedar materi. Jamaah Jumat rahimanallah, ada seseorang yang hijrah kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, adinalaka, apakah engkau sudah izin kepada orang tuamu? Qala la. Kemudian dia menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya izin kepada orang tuanya. Irji ilaima fastadzinhuma. Izinlah dulu kepada kedua orang tuamu. Pulanglah untuk izin kepada kedua orang tuamu. Fa in udina fajahid laka. Seandainya diizinkan, engkau boleh jihad. Wa illa, seandainya tidak, fabirhuma, engkau cukup berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini hak orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, hendaknya mementingkan orang tua kita dibandingkan anak istri kita. Terlebih anak istri kita sudah tercukupi, orang tua kita dalam keadaan kurang. Maka cukuplah satu hadis yang akan saya bawakan secara makna. 3 orang yang terjerembab dalam gua. Tiba-tiba batu itu menutup pintu gua. Salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua, aku selalu memberikan susu kepadanya, hingga pada satu saat aku mengembalakan ternakku jauh sehingga pulang dalam keadaan kemalaman. Maka aku terus memegangi cangkir itu, meskipun anakku merengek-rengek di kakiku, aku tidak memberikannya sampai aku memberikan kepada orang tuaku. Seandainya hal ini engkau ridho ya Allah, maka keluarkanlah aku dari kesulitan ini. Maka batu itu pun akhirnya bergeser. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini sahih, di mana seorang laki-laki wajib dia berbakti kepada orang tuanya meskipun dia sudah berkeluarga. Jangan sampai dia punya anggapan, dulu iya, sekarang tidak. Tidak demikian. Dia tetap mendahulukan orang tuanya. Kemudian yang ke-8, hendaknya memberikan maaf kepada orang tuanya. Orang tua kita manusia seperti layaknya yang lain, bisa salah. Mereka memaafkan kita di waktu kecil. Berapa kali kita sudah salah. Jangan sampai hanya karena sesuatu hal terputus hubungan antara anak dan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia, yang menahan marahnya dan memberikan maaf kepada manusia, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebutkan di dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 134. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda, man kadhumal ghaidha wa huwa qadirun ayyamfidahu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yuhayyirullah minal huri ma syaa. Barang siapa dia marah mampu untuk melampiaskannya, tapi dia memilih untuk memaafkannya, maka nanti pada hari kiamat akan diseru di hadapan makhluk-makhluk, suruh memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wa syairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tatsliman katsira, amma ba'd. Yang kesembilan, maka hendaknya kita tetap menyambung hubungan dengan orang tua kita ketika mereka sudah meninggal, yaitu dengan terus menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Demikian pula kepada orang-orang yang dicintai bapak-bapak kita, ibu kita semasa hidupnya, di mana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abarul birra an yasila ar-rajulu budda abihi." Di antara kebaikan seseorang yaitu menyambung hubungan kedua orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Ada sebuah athar, Ibnu Umar berjumpa dengan seorang Arab Badui, kemudian memberikan tunggangannya kepada Arab Badui tersebut, melepas ridanya dipakaikan kepada Arab Badui, sementara dirinya rela untuk berjalan kaki. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa engkau melakukan itu semua? Apa jawab Ibnu Umar? Dulu bapaknya orang ini adalah sahabat Umar bin Khattab, yaitu bapak Ibnu Umar. Islam menjaga kebaikan selamanya, tidak sebagaimana orang yang bisnis. Dulu dia karyawan saya, apa keperluannya saya cukupi, berapa dia pinjam saya beri, tapi dia sekarang orang lain, maka kita tidak bisa memberi lagi. Tidak seperti itu. Apa yang diajarkan Islam tetap menjaga. Begitu pula yang ke-10, agar kita mendoakan orang tua kita. Jangan berhenti untuk terus mendoakan orang tua kita. Ini satu-satunya yang dapat menguntungkan orang tua kita dari jerih payahnya berupa anak yang saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu pula bisa dengan rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Qala anna hada. Ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya di surga. Dia heran, dia bingung, dia takjub. Bagaimana bisa saya mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Fayuqal, kemudian dikatakan, bistighfari waladikalaka. Ini dari istighfar anakmu untukmu. Jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang berbakti kepada orang tua kita, sehingga anak kita nanti itu juga akan berbakti kepada kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika seorang berbakti, niscaya anaknya nanti akan mengikuti langkah orang tuanya. Ini secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.